Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar kajian online yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita menyanjungnya, kita memuliakannya dan membesarkan namanya. Pada kesempatan di pagi hari ini dengan izin Allah, kita dapat berkumpul kembali dan memulai kajian kita, yang mana ini merupakan kajian kita berupa kitab yang kedua, di mana kitab yang pertama telah kita usai rampungkan, yaitu kitab Tafsir Kalimatut Tauhid dalam 8 kali pertemuan. Dan pada kajian kitab kita yang kedua ini kita akan membahas kitab Ushul Salasah beserta hasyiahnya. Ushul Salasah sendiri merupakan kitab yang sudah cukup populer di kalangan para penuntut ilmu, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang banyak sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita. Ya, biasanya diterjemahkan dengan judul 3 landasan utama. Adapun hasyiahnya, hasyiah ini artinya adalah catatan pinggir. Hasyiah ini ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim rahimahullahu ta'ala. Beliau sendiri adalah seorang dari ulama dakwah Najdiyah yang juga banyak berjasa dalam menghimpun tulisan-tulisan para ulama Najd yang menjadikannya dalam satu kompilasi. Dan di antara jasa beliau adalah membuat banyak hasyiah, membuat banyak catatan pinggir yang berisikan banyak faidah dan pelajaran dan tambahan ilmu terhadap kitab-kitab yang ditulis oleh para imam-imam dakwah Najdiyah rahimahullahu ta'ala. Kita tidak akan berpanjang lebar. Kitab yang kita bahas dan menjadi acuan saya dalam hal ini adalah kitab Hasyiah al-Ushul Tsalatsah, yang banyak dibagikan di Saudi Arabia, khususnya di saat-saat ya musim haji. Dan kitab yang saya pegang ini didahului ya dengan sebuah muqaddimah dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, yang merupakan anggota dari Darul Ifta yang ada di Saudi Arabia. Kemudian masuk kepada muqaddimah dari Syekh Abdurrahman. Kita akan baca muqaddimah dari Syekh Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatus syarih. Alhamdulillahilladzi syahidat birububiyyatihi wa ilahiyatihi al-kainat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalimatun qamat bihal ardu was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-muayyad bil ayat wal mu'jizat. Sebagaimana biasanya ya sebuah kitab yang ditulis oleh para ulama, maka akan diawali dengan basmalah dan hamdalah atau salah satunya. Begitu juga di sini Syekh Abdurrahman memulai dengan hamdalah. Beliau berkata, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, alladzi syahidat bi rububiyyati wa ilahiyati al-kainat, yang mana rububiyah Allah dan juga uluhiyah Allah Azza wa Jalla itu dipersaksikan atau diakui oleh al-kainat. Al-kainat artinya al-mawjudat, yaitu semua yang ada. Artinya semua yang ada bersaksi bahwa hanya Allah semata pencipta, pemilik, pengatur, dan hanya Dia semata satu-satunya yang berhak diibadahi.
Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya adalah bahwa tidak ada ilah. Ya, tidak ada ilah artinya tidak ada al-ma'bud bihaq. Tidak ada yang berhak diibadahi illallah, melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Ya, tidak ada sekutu bagi Allah pada uluhiyahnya, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah pada rububiyahnya. Kalimatun qamat bihal ardu was samawat, yaitu sebuah kalimat yang agung. Ya, la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang agung, yang dengannya berdiri langit dan bumi. Karena maksud dari diciptakannya langit dan bumi itu adalah sebagai sarana yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada al-mukallaf, yaitu jin dan manusia, untuk mengenal Rabbnya Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya mereka merealisasikan ubudiyah, penghambaannya kepada Rabbnya Jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Al-muayyad bil ayat, yang didukung dan dibela serta disokong dengan ayat-ayat, wal mu'jizat, dan beragam macam mukjizat-mukjizat dari Allah Jalla wa ala. Kemudian beliau berkata selanjutnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat senantiasa tercurah kepada beliau alaihi salatu wassalam, dan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Dan semoga keselamatan juga menyertai beliau ya selalu. Jadi ini yang disebut dengan ya khutbatul hajahnya. Dari khutbah hajah ini kita bisa ya mengambil ya kesimpulan tentang apa yang dibahas oleh penulis atau al-muhasyi ya rahimahullahu taala, ya, di mana ya diisyaratkan padanya ya hal-hal yang berkaitan dengan persoalan tauhid ya rububiyah dan juga tauhid al-uluhiyah. Kemudian berkata beliau, qala amma ba'du fa inna thalathatal usul li Syekhul Islam wal muslimin. Sungguhnya thalathatul usul. Jadi ya ada yang membedakan antara usul salasah dengan thalathatul usul. Ya, tapi pada hakikatnya itu ya sama saja, cuman beda penyebutan. Yang dimaksud dengan thalathatul usul itu adalah 3 landasan pokok, yaitu kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah li Syekhul Islam wal Muslimin, yang ditulis oleh Syekhul Islam wal Muslimin, mujaddidid da'wah wad din, pembaharu dakwah dan agama. Jadi sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu fi kulli ra'si yami'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ya mengutus atau ya menjadikan pada setiap penghujung 100 tahun orang yang memperbaharui agamanya. Membaharui di sini bukan maksudnya membawa agama baru. Yang dimaksud dengan memperbaharui adalah mengembalikannya ya kepada asalnya, sebagaimana dahulu Nabi SAW ya membawanya. Nah, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, beliau ini maksud dengan ya mujaddid di sini. Nah, beliau seperti yang telah kita ketahui itu dilahirkan pada tahun 1111, ada yang mengatakan 1115. Itu di awal ya abad ke-12 Hijriah. Maka pada awal abad ke-12 Hijriah inilah muncul dakwah tauhid yang murni ya, yang mengembalikan ya Islam kepada asalnya, sebagaimana yang dahulu dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dakwah ini juga dikenal dengan dakwah pemurnian ya tauhid atau pemurnian akidah dari hal-hal yang mengotorinya. Ini yang dimaksud dengan pembaharuan. Ya, jadi bukan artinya membawa sesuatu yang baru. Maka apa yang akan kita bahas di sini dan juga pada pembahasan-pembahasan yang lain itu ya kembali kepada ruh dari dakwah ini, yaitu ya ruhul islah, yaitu memperbaiki apa yang telah dirusak dari
akidahnya muslimin. Muhammad bin Abdul Wahhab, pembaru itu adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Ajazalallahu lahul ajra wa thawab, semoga Allah besarkan untuknya balasan dan pahala. Qad jaddan nasu fi hifdhiha, buku ini orang-orang sudah bersungguh-sungguh untuk hifdhiha, untuk menghafalnya atau menyimpannya, li'idhami naf'iha, karena manfaatnya yang besar, wa tashawwaqatin nufusu li bayani ma'aniha, sehingga banyak jiwa-jiwa yang rindu atau pengen tahu tentang makna-makna yang dikandung di dalamnya. Lirasanati mabaniha, karena kokohnya pondasinya. Jadi pembahasan yang dituangkan dalam kitab Ushul Salasah ini itu terkait dengan persoalan yang paling mendasar sekali, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ini merupakan pondasi-pondasi yang kokoh dalam agama. Fawada'tu 'alaiha hasyiyatan, kata Syekh Abdul Rahman, karena alasan inilah aku letakkan di sini sebuah catatan pinggir, muwaddihatan li ma'naha, yang menerangkan akan maknanya, musyajji'atan liman iqtanaha, sehingga membuat semangat orang-orang yang mau memilikinya. Kenapa? Karena adanya penjelasan-penjelasan dan faidah-faidah tambahan. Wallahul mas'ulu an yanfa'a biha, hanya kepada Allah tempat meminta agar kitab ini, yaitu kitab Hasyiyah, catatan pinggir terhadap Ushul Salasah ini, menjadi bermanfaat, kama nafa'a bi asliha, sebagaimana buku aslinya yaitu kitab Al-Ushul Salasah telah memberi manfaat kepada orang banyak. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini mukadimah dari Syekh Abdul Rahman bin Qasim. Darinya kita mengetahui maksud dari ditulisnya hasyiyah, yaitu sebagai penjelas dan sebagai tambahan keterangan dari kitab yang memang sudah cukup populer, agar semakin besar manfaat yang bisa diraih darinya, maka diletakkanlah catatan-catatan pinggir. Dalam menjelaskan kitab Ushul Salasah ini, sebagaimana biasa saya akan membaca dulu matannya, hingga terbentuk tasawurnya, itu gambarannya tentang persoalan yang dibahas. Kemudian baru setelah itu kita akan baca penjelasan dari Syekh Abdul Rahman bin Qasim. Dan dalam kitab Al-Ushul Salasah, sebagaimana yang tadi telah disampaikan, bahwa Ushul Salasah ini adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Itu diawali dengan dua masalah. Yang pertama adalah 4 masail, 4 persoalan yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Kemudian setelah 4 persoalan, masuk kepada 3 persoalan, yaitu yang berbicara tentang pilar-pilar beragama, yaitu tentang tauhid, tentang sunnah, dan tentang wala wal bara. Nah, setelah 2 persoalan ini, yaitu 4 persoalan dan 3 persoalan, baru berikutnya akan masuk kepada Al-Ushul Salasah, mengenal Allah apa aja, mengenal nabinya apa aja, dan mengenal agama Islam apa aja. Baiklah, kita akan mulai pembacaan kitab ini. Kita akan baca pertama-tama matannya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumi 4 masail. Al-ula al-ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Al-thaniyatu al-amalu bihi, al-thalithatu ad-da'watu ilaihi, al-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Kemudian disebutkan dalilnya dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan 4 persoalan atau 4 masail. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas kita semua untuk mempelajari 4 persoalan. Yang pertama adalah mempelajari ilmu.
Ya, kemudian dijelaskan apa itu ilmu, bahwa ilmu yang dimaksud adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalilnya. Inilah usul salasah itu. Ya, ilmu yang paling mendasar yaitu mengenal Allah. Ya, siapa Rabb kita, kemudian mengenal nabi kita, apa tanggung jawab kita kepadanya, dan mengenal agama Islam, apa agama yang Allah wajibkan kepada kita dengan dalilnya. Kemudian yang kedua, al-amalu bihi, yaitu mengamalkan ilmu itu. Jadi ilmu yang sudah kita ketahui wajib bagi kita nanti untuk kita amalkan. Ats-tsalitsatu, yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi. Ya, setelah kita mengamalkan, ya, maka wajib bagi kita untuk mendakwahkannya, itu mengajak orang lain kepadanya. Kemudian yang keempat, yaitu as-sabru 'alal adza fihi, tetap bersabar dalam menghadapi gangguan di jalan dakwah, karena yang namanya dakwah pasti ada gangguan. Jadi ini yang disebut dengan 4 persoalan, yaitu mempelajari ilmu, kemudian amal, kemudian berdakwah ke jalan Allah, dan yang keempat adalah sabar di jalan dakwah. Nah, kemudian penulis akan menyebutkan dalil-dalilnya. Kita nggak perlu bahas sekarang karena gambaran yang akan dibahas sudah tercapai. Nah, di sini penulis berbicara yang pertama, ya, tentang basmalah. Kata Syekh Abdurrahman dalam hasyiyahnya, ibtada al-musannif rahimahullah kitabahu bil basmalah. Penulis memulai, ya, penulisan kitabnya ini dengan basmalah. Jadi basmalah itu adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Hauqalah, ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, dan banyak lagi. Jadi basmalah yang dimaksud adalah ucapan bismillahirrahmanirrahim. Iqtidaan bil kitabil aziz, ya, dalam rangka mengikuti dan mencontoh penulisan Al-Quran, ya, kitab yang agung, ya, yang mana, ya, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat Al-Fatihah. Wa ta'siyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi, dan juga dalam rangka mengikuti, ya, apa yang dilakukan Nabi dalam setiap, ya, penulisannya, dan juga surat-surat yang ia layangkan kepada ya, mad'unya, biasanya kepada pimpinan-pimpinan kabilah atau raja-raja. Wa amalan bi hadis, dan dalam rangka mengamalkan hadis Nabi. Jadi penulis berdalil atau memberikan dalil, ya, kenapa memulai penulisan kitab dengan basmalah. Ada dalilnya yang disebutkan tadi, ya, bahwa Al-Quran penulisannya dimulai dengan basmalah. Nabi juga kalau menulis memulai dengan basmalah. Dan juga ada hadis, ya, hadis yang menyuruh untuk memulai segala sesuatu dengan basmalah. Jadi apa faedah yang kita petik di sini? Faedah yang kita petik di sini adalah hendaknya kita mulai segala sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai segala sesuatunya dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian, ya, tadi disebutkan sebagai pengamalan terhadap hadis. Apa hadisnya? Kata Nabi, qala kullu amrin dzibalin. Setiap persoalan yang dzibalin, ay dzi halin wa sya'nin yuhtamma bihi syar'an. Itu setiap perkara yang penting menurut syariat. La yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa aqta', maka yang demikian itu terputus. Maksudnya terputus keberkahannya. Artinya tidak mendapatkan keberkahan. Wa fi riwayatin ajzam wa fi riwayatin abtar. Wal ma'na fi jami'ir riwayat, sedangkan makna dari keseluruhan riwayat ini, ya, disebut aqta', disebut ajzam, disebut abtar, annahu naqisul barakah. Maksudnya perkara tersebut kurang keberkahannya.
ya kurang keberkahannya atau hilang keberkahannya. Nah, jadi persoalan apapun yang memiliki ya urgensi dalam syariat, ya, atau persoalan ya yang lebih daripada itu atau di bawahnya bahkan, hendaknya diawali dengan basmalah. Ya. Cuman jangan lakukan ya kemaksiatan kemudian seorang memulainya dengan membaca basmalah. Nah, ini bisa jatuh kepada istihza ya terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensinya seorang bisa menjadi batal Islamnya. Kemudian berkata beliau, wal bada'atu biha litabarruki wal isti'anati ala ma yuhtamma bihi. Dan memulai segala sesuatu dengan basmalah itu dalam rangka mengharapkan keberkahan. Wal isti'anah, dan juga mengharapkan pertolongan ala ma yuhtammu bihi, dalam menyelesaikan persoalan penting itu. Waqtu sira 'ala al-basmalah li'annaha min ablaghi tsana wa dzikri walil khabar. Dan penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab hanya menyebut basmalah di sini, enggak menyebut hamdalah. Ya, dan itu hal yang biasa, kadang diawali dengan basmalah saja, kadang diawali dengan hamdalah. Dan kadang basmalah dan hamdalah. Waqtu sira 'ala al-basmalah disebutkan di sini hanya dengan basmalah saja. Li'annaha min ablaghi tsana wa dzikr walil khabar. Karena basmalah ini merupakan pujian yang paling tinggi, ya, dan juga sebagai pemberitahuan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku memulai. Ya, dengan meminta pertolongan dari Allah aku memulai kitab ini, aku mengawali penulisan kitab ini. Ya, jadi seperti itu ya maksud dari ya memulai ya baik penulisan atau yang lainnya dengan basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, ya aku memulai pekerjaan ini. Misalnya bismillah di situ maksudnya adalah minta pertolongan kepada Allah. Dengan mohon pertolongan kepada Allah aku ya mengawali tugasku ini, dan seterusnya. Ya, demikian untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakallahu khairan.